mic-mu? Orang lagi. Mari silakan duduk. Waalaikumsalam. Gimana tadi perjalanannya ke sini? Alhamdulillah lancar, meski agak-agak panas. Sama Iya. macet juga. Macet enggak? Macet banget, panas banget. Oh, oke. Tapi aman ya. Mungkin bisa perkenalan dulu ya sebelum kita memulai kegiatan ini. Mungkin dari saya dulu. Perkenalkan, nama saya Ainit Salamia, bisa dipanggil Aini. Kalian bisa panggil saya Mbak, Kak ataupun Ibu juga bisa, senyamannya saja. Selanjutnya silakan mulai dari siapa dulu? Oke, saya dulu. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Firna Barwati, bisa dipanggil Firna. Oke, Firna. Selanjutnya. Kalau saya sekelas Jana bisa dipanggil Kina. Oke, Mbak Ina. Kalau saya Lutfi Wahyu Puspitasari, bisa dipanggil Lutfi. Oke, jadi di sini ada Mbak Firna, Mbak Gina, sama Mbak Lutfi. Nah, sebelum kita masuk ke sesi nih, sebelumnya ada yang pernah ikut konseling nggak? Konseling kelompok? Belum. Oke, karena belum, di sini saya akan menjelaskan dulu ya. Di dalam bimbingan dan konseling ini ada beberapa asas ya di dalamnya. Salah satunya ada asas kerahasiaan, yang dimana asas kerahasiaan ini mengharuskan saya untuk menjaga rahasia teman-teman yang ada di sini cukup sampai di sini saja, tidak keluar sampai kemana-mana. Dan juga ada asas keterbukaan, yang dimana teman-teman datang ke sini ini menceritakan apa yang terjadi, apa yang dialami secara terbuka tanpa ditutupi. Yang selanjutnya ada asas kesukarelaan. Nah, teman-teman di sini datang ke sini dengan perasaan sukarela tanpa keterpaksaan, benar? Iya, benar. Oke. Nah, di sini mungkin kita akan melakukan kontrak terlebih dahulu ya. Di sini ada kontrak waktu. Nah, nanti ini di dalam sesi kali ini ada kontrak waktunya itu 30 menit untuk per sesinya. Nah, nanti kalau misal nih permasalahan teman-teman ketika waktunya sudah habis itu masih ada yang belum terselesaikan, mungkin nanti kita lanjutkan ke sesi berikutnya. Gimana? Apakah teman-teman setuju? Setuju. Oke, mungkin kita akan lanjut ke intinya ya. Kita akan membahas tentang permasalahan yang terjadi kepada teman-teman. Bisa kita mulai mungkin dari sini? Bisa. Dari siapa dulu yang mau bercerita tentang apa yang dialami? Mulai ya. Mungkin dari siapa dulu yang mau mulai? Mungkin Mbak Kina dulu. Oke. Hari ini saya punya ini sih sedikit masalah di kepercayaan diri. Nah, kepercayaan diri itu, isu itu muncul kalau saya mengikuti komunitas English Club, ya English Club lah. Karena kan di dalam komunitas itu kan ada beberapa orang yang saya temui, kayak yang masih SMA, yang masih SMP, tapi mereka sudah jago ngomong percakapan bahasa Inggris. Sedangkan saya yang sekarang sudah kuliah tapi masih belum terlalu lancar untuk speakingnya gitu kan.
Jadi kadang saya merasa gimana ya, kalau misalnya diajak ngobrol itu saya bisa jawabnya, cuman kadang tuh masih bingung kosakata yang saya pilih gitu kan. Jadi ya saya kadang ngerasa, duh kok gini ya. Jadi ngomongnya tuh nggak jelas. Kadang pun berusaha mentranslate tanpa translate di HP itu masih belum begitu banyak kosakata, pembendaharaan katanya itu masih belum cukup gitu. Berarti di sini bisa saya sebut kalau Mbak Gina ini kurang percaya dirinya pada saat berbicara pada teman di saat ada kegiatan English Club ya. Oke, karena di situ Mbak Gina merasa belum banyak mengenal kata kosakata gitu. Oke, mungkin selanjutnya Mbak Firna atau Mbak Lutfi. Kalau saya itu juga sama ya, mempunyai masalah kurang percaya diri waktu disuruh maju ke depan, entah itu presentasi, entah itu berbicara di depan lah ya. Sama sebenarnya presentasi sama berbicara di depan itu, saya tuh berpikir kayak kalau aku salah ya mesti diguyu konco-koncoku gitu. Oke. Ada lagi mungkin? Sudah. Oke, berarti di sini bisa saya simpulkan kalau Mbak Lutfi kurang percaya dirinya untuk berbicara di depan banyak orang, karena Mbak Lutfi berpikiran kalau nanti orang yang ada di depan Mbak Lutfi ini akan menertawakan Mbak Lutfi gitu ya. Oke, mungkin selanjutnya Mbak. Kalau saya hampir sama permasalahannya sama Mbak Gina dan juga Mbak Lutfi mungkin, tapi berbeda di lingkungan. Ya, di lingkungan gitu ya. Oke. Kalau saya itu kurang percaya diri di penampilan. Karena apa? Nah, saya itu kan suka sekali melihat kayak video-videonya orang ber-OOTD gitu kan, kayak cantik-cantik gitu ya. Tapi di saat saya mau yang memakai kayak apa ya namanya itu, Kurang. Pokoknya kalau saya mencoba persis gitu ya, meniru lah katanya itu, nggak cocok. Jadi saya tuh kayak, kok orang lain makainya bagus tapi saya sendiri nggak bagus ya gitu. Jadi saya mau keluar itu kayak mamang gitu loh, kayak aku nggak sih, merasa kurang percaya diri gitu. Oke, dari ceritanya Mbak Firna mungkin bisa dapat saya simpulkan kalau Mbak Firna kurang percaya diri dari penampilan. Iya, betul sekali. Karena melihat dari orang lain kok bagus, dengan ketika Mbak Firna yang pakai sendiri kok kurang cocok gitu ya. Iya, benar sekali. Oke. Mungkin sebelumnya saya mau tanya dulu dari Mbak Gina, Mbak Lutfi, dan Mbak Firna, kalau boleh tahu nih, di rumah itu interaksi dengan keluarga bagaimana ya? Mungkin dari Mbak Gina. Kalau saya interaksinya cukup bagus ya, maksudnya saya kan 2 bersaudara nih, saya yang pertama. Jadi ayah sama ibu saya itu sering mengajak saya untuk diskusi gitu tuh sering. Terus saya juga cukup terbuka ke ayah sama ibu gitu. Kalau untuk adik, sama adik saya bondingnya juga lumayan gitu, karena juga saya memang memang ingin membangun hubungan yang baik gitu. Jadi biar bisa saling sharing juga, bisa jadi sahabat kayak gitu. Oke. Mungkin selanjutnya dari Mbak Lutfi. Alhamdulillah hubungan sama keluarga itu saya cukup baik. Dan saya juga 2 bersaudara sama kayak Mbak Gina, di rumah itu juga sering nggak diskusi sih, kayak ngobrol gitu aja sih. Mbak Lutfi ini anak pertama atau kedua? Saya anak pertama. Berarti saya punya adik laki-laki. Sama ya sama Mbak Gina. Mungkin dari Mbak Firna. Kalau saya sama kayak Mbak Gina dan juga Mbak Lutfi, saya anak pertama dan adik saya juga laki-laki. Tapi saya itu di rumah mungkin komunikasinya ini cukup bilang baik, tapi kita jarang berinteraksi. Karena apa?
karena kan saya kan kuliahnya kan di kota gitu ya, jadi saya tuh Iya. ngekos gitu loh Mbak. Oh iya, jadi jauh Iya, dari rumah gitu. Iya, tapi setiap saya pulang ke rumah itu ya ngobrol gitu, tapi cuma ya di malam hari aja sih dan seperlunya aja gitu. Tapi ya pasti ada waktunya tuh kayak untuk kumpul terus kita bercerita satu keluarga gitu Mbak. Oke, berarti alhamdulillahnya semua interaksi dengan keluarga teman-teman baik semua gitu. Nah, kalau temen nih di rumah, kalau boleh tahu bagaimana, apakah punya teman di rumah, teman-teman di sini? Kalau saya, Ya. kalau saya tuh punya, tapi karena teman saya itu sudah mempunyai keluarga sendiri, jadi saya tuh jarang berkomunikasi dan bertemu sama teman saya gitu Mbak ini. Mungkin bertemu tapi kalau ada perlu dan butuhnya aja sih. Seperlunya gitu ya. Iya. Karena juga temennya sudah berkeluarga, jadi Iya. mungkin waktunya terbatas. Iya benar sekali. Oke, mungkin Mbak Kina dan Mbak Lutfi. Kalau saya sih, kalau di rumah ya, di rumah itu saya kan tinggal berdekatan dengan sepupu-sepupu saya dari ibu, kerabat dari ibu. Kalau teman yang sepantaran dengan saya itu nggak ada ya, kalau seumuran. Ada kakak kelas lebih tua 2 tahun, tapi interaksinya nggak begitu intens, nggak pernah berinteraksi malah dari sekarang, tapi ya cukup tahu aja, cukup ya kalau misalnya ngobrol seperlunya. Kalau di sekolah ya di kampus ada sih teman, tapi kalau untuk yang teman deket itu semuanya ngerantau, ada yang ngerantau kerja, ada yang ngerantau kuliah juga gitu. Oke, kalau di rumah nih, selain teman saudara ya, ada nggak teman yang lain? Nggak ada ya kalau di rumah, karena kan saya tinggalnya itu di perbatasan antar dusun. Jadi rumah saya itu ya berdekatan hanya dengan sekelompok kerabat saja. Sampingnya sawah, depan sawah, belakang sawah, samping juga sawah. Jadi kalau misalnya punya tetangga pun harus masuk ke dusun sebelah, harus masuk ke dusun sini. Agak jauh gitu ya. Iya. Kita Mbak Lutfi. Kalau saya tuh di rumah itu ada temen ya. Dulu itu sering main bareng, akrab gitu. Cuma akhir-akhir ini jarang keluar, jarang ketemu sih. Oke, baik. Nah, kalau boleh tahu nih dari teman-teman semua, perasaan apa sih yang muncul ketika mungkin dari Mbak Lutfi nih, sama tanya ke Mbak Lutfi, perasaan apa sih yang muncul ketika Mbak Lutfi berdiri di depan banyak orang berbicara? Takut. Kayak pikiran saya tuh, Pak, bisa ngomong nggak ya? Terus nanti kalau salah itu gimana? Gitu. Yang terutama itu sih, takut. Ada nggak hal yang sudah pernah Mbak Lutfi lakukan untuk mengatasi masalah itu? Belum. Belum ya. Oke. Mbak Firna nih, saya mau tanya. Kalau dari Mbak Firna, ketika Mbak Firna mengalami merasa kurang percaya diri tentang penampilan, perasaan apa sih yang muncul ketika Mbak Firna menghadapi itu? Lebih insecure sih, aku dipandang nggak cocok gitu loh sama orang lain. Ada nggak hal yang sudah pernah Mbak Firna lakukan untuk mengatasi itu? Kalau cara untuk mengatasi, saya tuh kayak lebih kembali ke diri sendiri, kayak nggak perlu nggak perlu mikirin omongan orang lain, entah cocok atau enggak, itu ya guys, kembali ke diri saya sendiri. Kalau saya percaya dia berarti cocok gitu, dan pasti orang lain pun ya melihatnya ya biasa aja gitu. Oke, mungkin terakhir Mbak Sakina nih, saya mau tanya. Perasaan apa sih yang muncul ketika Mbak Sakina tadi berbicara dengan teman English Club-nya, ketika Mbak Kina merasa kurang percaya diri itu? Yang terpikirkan ya sebenarnya nggak yang sebegitu insecure-nya, tapi ngerasa gimana ya, oh berarti kemampuanku masih kurang nih gitu kan. Jadi ya ada awareness, ada kesadaran di situ. Jadi nggak apa-apa sebenarnya kalau misalnya belum bisa, karena kan namanya ngobrol bahasa baru ya itu memang harus sering-sering ngomong gitu, sering-sering ketemu sama orang yang bisa ngomong dengan bahasa yang sama gitu. Ada nggak hal yang
Mbak Kina lakukan untuk mengatasi itu? Ya dengan ini belajar lagi, belajar terus. Jadi misalnya sesimpel bacaan bahasa Inggris. Nah, saya itu ya karena ingin ingin sekali bisa lancar bahasa Inggris. Sampai di HP saya itu saya setting bahasa sistemnya itu saya setting jadi bahasa Inggris gitu. Biasanya kan bahasa Indonesia, tapi saya rubah jadi bahasa Inggris. Jadi biar terbiasa aja gitu. Oke. Nah, dari semua ini mungkin dari Mbak Firna mau menyampaikan sesuatu hal yang mungkin bisa membantu Mbak Kina untuk mengatasi masalah itu. Mungkin pernah mengalami hal serupa. Ini maksudnya untuk menanggapi atau ngasih masukan ya untuk Mbak Sakina. Kalau saya sih nggak apa-apa. Kalau saya itu mungkin kalau saya sendiri loh ya, memposisikan saya sendiri untuk Mbak Sakina, mungkin rasa insecure itu adalah sedikit lah ya, karena di saat kita nggak bisa tapi yang lain itu bisa, tapi kembali lagi ke diri sendiri. Mungkin nggak apa-apa kalau kita nggak bisa kan, soalnya itu kan apa ya, tingkat apa namanya ya, tingkatan untuk bisa belajar apa ya cepat nangkapnya itu kan berbeda-beda. Ya. Mungkin lebih banyak berlatih aja sih. Mungkin Mbak Kina tadi kan bilang di HP-nya itu kan disetting bahasa Inggris semua. Nah mungkin dari situ terus apa ya di rutinin gitu ya untuk belajar, mungkin bisa dari video, entah dari apa kayak gitu, untuk melatih dirinya sendiri gitu. Oke. Mungkin dari Mbak Lutfi ada yang mau disampaikan? Kalau dari saya ya itu tadi, Mbak Kina tadi kan juga bilang kalau di HP-nya itu di setting bahasa Inggris ya, itu Mbak Kina bisa belajar dari situ. Dan menurut saya itu juga wajar kalau Mbak Kina itu merasa apa ya, kayak kurang percaya diri. Itu wajar, nanti bisa Mbak Kina belajar nanti juga bisa. Oke, dari Mbak Kina nih setelah mendengar pendapat dari teman-teman, bagaimana perasaannya sekarang? Ya sudah lebih baik sejauh ini, lega sih, maksudnya bisa menceritakan itu gitu. Oke, nah dari sini sudah bisa saya katakan kalau apa yang sudah Mbak Kina lakukan itu bagus ya, untuk menambah kata, untuk kosakata untuk bahasa Inggrisnya, karena merubah settingan HP-nya itu tadi kata-kata bahasa Inggris gitu ya. Oke, mungkin Mbak Kina bisa menyampaikan pesan atau tanggapan kepada masalah Mbak Firna? Atau pernah mengalami hal serupa dengan Mbak Firna? Ya pernah. Kalau masalah penampilan itu pernah. Nah tadi kan sempat disebutkan kalau misalnya kurang pede sama baju yang dikenakan. Ya. Padahal itu melihat dari referensi OOTD yang ada di sosial media. Nah karena saya latar belakang dari jurusan tata busana ya, SMK-nya, setiap orang itu punya postur atau bentuk tubuhnya masing-masing. Ada yang bentuknya apel, ada yang bentuknya segitiga normal, ada yang segitiga terbalik, ada yang persegi panjang, ada yang buah pir, dan macam-macam. Nah, dan setiap postur tubuh, setiap bentuk tubuh itu punya kriteria baju yang cocok untuk bentuk badannya. Jadi nggak semua baju, nggak semua OOTD itu cocok di badannya dia. Makanya tadi sempat di-mention, nggak cocok ya di aku. Mungkin karena kurang pas dengan bentuk tubuhnya. Nah, kalau saya sendiri bentuk tubuhnya itu pear, kalau enggak apple. Nah, jadi saya nggak cocok tuh pakai celana yang skinny, bawahnya runcing tuh nggak cocok, kurang cocok. Saya cocoknya pakai kulot, pakai cutbray, terus baju itu lebih cocok yang gombrong. Jadi ya itu. Jadi sejauh itu saya menerapkan ya cocok-cocok aja. Jadi itu sih mungkin dari itu mengecek lagi postur tubuhnya. Oke, mungkin dari Mbak Lutfi pada Mbak Firna? Kalau dari saya itu mungkin Mbak Firna bisa menurut keyakinannya Mbak Firna. Jadi kayak nggak usah terlalu mandang arek kayak lo nggak kayak api, kayak aku nggak kayak melak api. Jadi sama kayak yang dibilang Mbak Kina, nggak semua yang dipakai orang itu cocok di kita. Oke, mungkin setelah mendengar nih pendapat dan tanggapan dari teman-teman, bagaimana sih perasaan Mbak Firna sekarang?
Jadi kalau mungkin saya kalau ingin apa ya mencoba outfit orang lain itu melihat dulu ke diri sendiri postur tubuhnya itu seperti apa gitu sebelum membeli mungkin lebih melihat ke diri sendiri aja. Oke, nah di sini dari permasalahan Mbak Firna bisa saya simpulkan nih, Mbak Firna merasa kurang percaya diri kalau dalam masalah penampilan ya. Nah, Mbak Firna lihatnya di VT teman-teman orang itu kok dia pakai baju ini bagus, ke diri saya sendiri nggak bagus gitu. Nah, dari penjelasan teman-teman ini kata Mbak Gina tadi ada orang ini punya postur tubuh yang berbeda-beda, dan juga dari yang dikatakan Mbak Lutfi juga mungkin nggak semua pakaian yang dipakai orang itu cocok untuk diri kita gitu. Jadi mungkin dari situ bisa lebih memperhatikan atau sebelum membeli bisa melakukan hal tersebut untuk mengurangi mengurangi rasa ketidakpercayaan dirinya Mbak Gina tadi ya. Nah, mungkin dari Mbak Kina dan Mbak Firna mau menanggapi permasalahan dari Mbak Lutfi. Tadi permasalahannya tentang ini ya, takut ngomong di depan ya, takut presentasi. Kalau dari saya sih, saya pernah juga mengalami hal itu ya, apalagi di masa awal-awal kuliah, di semester awal itu saya relate sekali dengan hal itu. Cuman mungkin ya kalau dilihat dari sepengalaman saya, tapi kan setiap orang nanti punya pengalamannya masing-masing ya. Tapi kalau dari saya bisa mencoba, Mbak Lutfi bisa coba untuk keluar dari zona nyaman misalnya, kan itu kan termasuk zona nyaman ya. Jadi bisa mencoba ikut kegiatan lain yang sekiranya bisa mengupgrade atau memantik kepercayaan diri untuk ngobrol di depan. Memang awalnya kalau untuk tampil di depan itu rasanya gugup sekali, terus takut salah ngomong atau takut ngehang gitu kan. Tapi itu ya namanya proses untuk berkembang gitu kan. Jadi nggak ada yang langsung ujuk-ujuk bisa ngomong di depan. Jadi butuh latihan. Nah, opsi lain juga bisa ngobrol-ngobrol sama diri sendiri, entah di depan kaca atau menanggapi sesuatu yang sekiranya tuh nggak cocok menurut kamu, itu bisa langsung diomongkan waktu sendirian, itu nggak apa-apa ya, jadi melatih tadi. Oke, mungkin dari Mbak Firna. Aku setuju dengan masukan dari Mbak Kina. Mungkin sedikit tambahan saja dari saya. Mungkin Mbak Lutfi bisa mengikuti organisasi di luar mungkin untuk menambah apa ya relasi atau melatih public speakingnya Mbak Lutfi itu tadi biar lebih percaya diri gitu ya saat melaksanakan presentasi. Bagi saya itu presentasi di depan dan takut untuk ngomong itu udah hal biasa gitu ya. Apa ya, secara umum ini gimana ya, banyak orang tuh kayak ya itu apa ya, untuk menuju jalan lurusnya berbicara itu lancar itu pasti ya ada takutnya itu tadi. Tapi mungkin Mbak Lutfi belajar sedikit demi sedikit pasti bisa kok. Oke, nah gimana nih Mbak Lutfi dari setelah mendengar pendapat dari teman-teman? Baik, mungkin dari pendapat dari Mbak Kina, Mbak Firna bisa diciptakan. Oke, nah di sini saya simpulkan kalau dari permasalahan Mbak Lutfi yang mana takut untuk melakukan presentasi berbicara di depan banyak orang itu, kalau dari ceritanya Mbak Sakina itu, Mbak Sakina pernah juga mengalami hal tersebut dan Mbak Sakina mengatasinya dengan cara dia melatih diri sendiri, entah berbicara di depan cermin atau berbicara pada diri sendiri ketika ada yang merasa kurang cocok gitu, untuk melatih public speakingnya itu, karena nggak semua orang ujug-ujug bisa katanya kan. Nah dari Mbak Firna, katanya Mbak Firna untuk menyarankan untuk mengikuti organisasi untuk melakukan pengembangan di public speaking gitu ya. Oke, nah dari setelah teman-teman nih bercerita, semuanya bercerita tentang masalah yang terjadi, sudah saling diskusi bersama untuk mengatasi itu. Nah, bisa saya lihat nih kalau dari Mbak Sakina nih, Mbak Sakina lo punya kekuatan karena dia berani untuk mengubah itu tadi settingan HP-nya untuk
mengubah ke kata-kata bahasa Inggris karena dia berani untuk mencoba. Nah, Mbak Lutfi juga punya loh kelebihan dan kekuatan dari diri Mbak Lutfi. Mbak Lutfi sudah berani datang ke sini bercerita kepada saya, ke teman-teman di sini untuk berani mencari jalan keluarnya untuk masalah yang Mbak Lutfi alami. Nah, untuk Mbak Firna juga punya loh kekuatan. Nah, Mbak Firna ini sudah berani juga tidak memikirkan omongan orang gitu ya tentang penampilan Mbak Firna. Kan terkadang ada orang yang dia ke distract gitu ya, terpikirkan sampai dia pusing gitu kepikiran. Nah, Mbak Firna punya kekuatan di situ karena Mbak Firna tidak memikirkan omongan orang lain. Oh, berarti itu salah satu kekuatan saya gitu ya? Iya. Oke. Nah, dari sini setelah kita melakukan berbagai tahapan dari konseling nih, setelah keluar dari ruangan ini, apa sih tujuan yang ingin teman-teman lakukan, ingin capai dari sesi ini? Kalau saya sih tujuannya ya tetap bisa lebih lancar lagi nanti bahasa Inggrisnya. Terus ya untuk percakapan aja. Jadi ya saya rencananya ya terus belajar, terus berusaha mencoba segala cara, entah itu nanti latih listening dari video-video di YouTube atau melihat film dengan yang full bahasa Inggris, itu bisa saya lakukan sih. Oke, bagus sekali ya tujuannya Mbak Sakina ini sudah tujuannya untuk agar dia lebih lancar lagi dalam berbahasa Inggris gitu ya, dengan cara mendengarkan entah percakapan bahasa Inggris atau musik dari media online gitu, dan juga lebih banyak menghafal kosakata, lebih banyak mengenal kosakata bahasa Inggris gitu ya. Mungkin dari Mbak Lutfi? Kalau dari saya mungkin belajar lebih berani lagi untuk berbicara di depan ya, dan belajar menerapkan solusi atau saran dari teman-teman ini tadi. Oke, nah Mbak Lutfi bagus sekali sudah memiliki tujuan seperti itu untuk berani mulai mencoba untuk merubah kebiasaan Mbak Lutfi, apa yang terjadi terhadap Mbak Lutfi gitu ya. Dari Mbak Firna? Kalau saya sih, tujuan saya dari keluar dari sesi konseling ini, saya tuh lebih percaya diri lagi. Nah, saya juga mendapat pengalaman dan juga masukan dari Mbak Kina. Mungkin saya lebih belajar lebih belajar lebih mempelajari macam-macam bentuk postur tubuh dan memilah-milah pakaian yang cocok untuk diri saya sendiri gitu. Oke, nah bagus juga nih tujuan dari Mbak Firna, karena untuk meningkatkan kepercayaan dirinya lagi itu dengan cara tadi mendengarkan saran dari teman-teman mungkin bisa dilakukan ya. Oke, nah teman-teman nih semuanya, saya rasa untuk permasalahan teman-teman semuanya tentang kepercayaan diri ini sudah selesai semua ya, sudah tuntas semua. Iya. Ya, teman-teman sudah merasa lega semua? Sudah. Oke, nah mungkin karena waktunya juga sudah habis, sudah cukup untuk kita kontrak pertama kali untuk 30 menit, sudah cukup untuk 30 menit. Kita tutup dulu, kita akhiri sesi konseling kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.